Hai everyone, welcome to my YouTube channel. Jadi kali ini setelah sekian abad, oke deh sekian abad, boleh deh sekian abad, aku nggak pernah upload video di YouTube. Kali ini tiba-tiba aku pengen banget share, ya curhat gitu ya tentang pendidikan yang saat ini sedang aku jalani gitu. Nah, tapi sebelum aku bakal lanjutin tentang cerita-cerita aku, sharing-sharing aku, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share video aku ya. Oke, jadi aku bakal mulai cerita nih, sharing gitu ya. Saat ini aku lagi menempuh pendidikan profesi bidan, tepatnya di Poltekkes Kemenkes Semarang gitu. Karena aku sudah bekerja, jadi aku mengambil yang kelas kerjasama atau kelas non reguler gitu. Karena aku sambil bekerja, jadi nggak mungkin kalau aku full murni kuliah. Karena aku sebagai ASN itu mengambil yang izin belajar, dimana kalau izin belajar itu kan harus tetap sambil bekerja gitu. Beda dengan tugas belajar yang memang dibebas tugaskan dari bekerja sehingga bisa full untuk kuliah. Nah, di pendidikan profesi ini itu memang berapa persen ya? Kayaknya tuh 90-an% gitu tuh benar-benar praktek gitu. Intinya kita praktek, ada di 10 stase yang harus kita laluin gitu ya dalam satu semester itu. Dalam satu tahun pendidikan itu atau 2 semester gitu, sorry. Nah, di pendidikan profesi bidan ini aku ngerasanya sih lebih fleksibel gitu ya, karena kita murni praktek di lahan praktik, kemudian kita mencari kasus, kita bikin laporan, kita kemudian dalam satu kelompok itu presentasi ke pembimbing institusi dan juga pembimbing lahan gitu ya. Terus juga kita waktunya juga lebih nggak yang selalu ada di dalam kelas atau di dalam Zoom gitu ya untuk kita belajar memperhatikan dosen, itu enggak. Untuk aku sendiri, karena aku dari sebelumnya D4 kebidanan dan juga di luar Poltekkes, jadinya aku ada matrikulasi, itu semacam kayak penguatan materi sebelum kita masuk ke lahan praktik. Dan itu hanya 1 bulan, ada sekitar 5 mata kuliah, dan kita itu benar kayak kuliah gitu sih. Jadi kita online Zoom, memperhatikan dosen, ada tugas-tugas kayak gitu. Dan setelah itu benar-benar gak ada materi, hanya tinggal kita praktek gitu. Sebenarnya seru sih, fun gitu. Cuman kita benar-benar harus meluangkan waktu untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di setiap stase gitu. Karena tugas-tugasnya itu juga banyak. Ada laporan pendahuluan, ada laporan asuhan kebidanan gitu, ASKEP gitu ya. Ada juga seperti logbook kayak gitu-gitu. Itu banyak dalam status stase gitu. Dan memang diusahakan harus selesai dalam stase itu, biar ketika kita lanjut ke stase berikutnya itu kita nggak akan pusing karena tugasnya terus menumpuk kayak gitu, dan akhirnya nanti kita pusing di akhir semester kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah bosen nggak sih gitu ya kuliah terus di kebidanan, mulai dari D3 kemudian lanjut D4 atau S1, sekarang lanjut profesi gitu. Kalau dari aku pribadi ya, ini dari point of my view gitu. Gimana ya, sebenarnya ada sih titik jenuh, titik bosennya, karena gimana ya, kayak ilmu kebidanan itu sebenarnya sudah ada lingkupnya, dan ya udah itu lingkupnya gitu, dari mulai D3 D4 sampai sekarang profesi, ya intinya itu yang dipelajarin gitu ya. Mulai dari siklus wanita, mulai dari pranikah, prakonsepsi, kehamilan, terus persalinan, bayi baru lahir, nifas gitu ya, kegawat daruratan, kesehatan reproduksi, KB. Intinya itu yang dipelajarin gitu, dari D3, D4 sampai sekarang profesi, intinya juga itu gitu. Sejujurnya juga kalau aku ada di titik jenuhnya juga sebenarnya, kayak ya ini lagi gitu. Ketika kemarin aku di D4 itu juga sama ngerasa, jadi kayak ya ini lagi gitu. Cuman memang di D4 aku kemarin
itu ada tambahannya kayak semacam asuhan kelompok komplementer gitu ya bagi ibu dan juga bayi gitu. Jadi kita dikasih skill tambahan untuk kita bisa melakukan asuhan komplementer sehingga kita tuh bisa ada improve skill gitu ya, ada tambahan skillnya gitu. Kalau asuhan komplementer itu contohnya misal seperti pijat oksitosin, aromaterapi gitu bagi ibu gitu. Terus untuk bayinya juga baby massage gitu, baby spa kayak gitu-gitu. Nah, untuk di profesi ini sama gitu, ininya sama lagi. Ketika aku masuk di profesi nyata juga memang sama gitu. Yang dipelajari juga itu, stasenya juga sama. Mulai dari hamil, bersalin, nifas, BBL dan seterusnya sama stasenya. Cuman kalau yang di profesi ini itu ada tambahannya kayak kita benar-benar difokusin untuk juga mempelajari tentang pranikah, juga untuk prakonsepsi gitu. Kita benar-benar diajari untuk gimana asuhan yang baik, asuhan yang tepat yang diberikan untuk pranikah dan juga prakonsepsi. Terus juga ada ya lebih mendetail sih, ada belajar tentang feto maternal juga kemarin gitu. Jadi kita lebih dalam lagi gitu. Cuman ya memang intinya itu sih gitu. Sempat sih kayak kepikiran coba nanti kalau mau lanjut S2 itu pengen S2 di luar kebidanan gitu. Kayak aku tuh pengen banget untuk lanjut S2 itu di prodi kesehatan masyarakat. Jadi S2 magister kesehatan masyarakat tuh pengen banget karena aku tuh pengen belajar selain lingkup kebidanan gitu. Jadi aku pengen melihat di dunia kesehatan ini selain dari kebidanan, karena dari mulai D3 kemudian D4 profesi itu intinya adalah yaitu tadi gitu, tentang kesehatan ibu dan anak gitu kan. Jadi aku pengen banget untuk di S2-nya tuh improve gitu. Cuman memang kalau untuk ASN, karena kalau misal kita di luar linear, tidak satu linear dengan pendidikan sebelumnya, itu nggak bisa untuk istilahnya kayak kenaikan jenjang pangkat gitu. Jadi kayak aku agak bingung sih ini mau lanjut S2 kebidanan lagi atau mau ke kesehatan masyarakat kayak gitu. Karena kalau ke kesehatan masyarakat ya kemungkinan hanya bisa untuk penggunaan gelar, tapi untuk penggunaan nanti kenaikan pangkatnya tuh sepertinya akan sulit atau nggak bisa karena kita nggak selinier. Kalau mau bisa digunakan untuk kenaikan pangkat dan juga golongan ya harus S2 kebidanan lagi. Cuman aku juga belum tahu, aku baru riset tentang S2 kebidanan tuh yang dipelajarin tuh tentang apa gitu, biar aku nanti kayak prepare misal mau lanjut S2 kebidanan tuh materinya kan se-template itu kah untuk kebidanan atau mungkin ada improve-nya apa gitu. Sedangkan di Indonesia itu kan ada untuk magister terapan kebidanan, nanti gelarnya adalah MTRKEP atau magister kebidanan MKEP. Nah, aku lagi riset, lagi membandingkan keduanya, aku lagi cari-cari kampusnya di mana aja kayak gitu. Rencananya next video aku mau bahas tentang itu tadi MTRKEP dan juga MKEP itu seperti apa gitu ya. Biar teman-teman yang mungkin mau lanjut ke S2 juga atau pengen lagi mau kuliah kebidanan punya gambaran. Sebenarnya kuliah kebidanan itu seru, fun gitu ya, karena kita akan diperhadapkan dengan banyak kasus-kasus yang unik, kasus-kasus yang nggak terpikir sebelumnya gitu. Memang sih, karena ya inti ilmunya adalah itu, ilmu-ilmu selanjutnya adalah hanya pengembangan aja. Tapi itu lagi kembali ke masing-masing sih. Kalau memang mungkin aku ada di titik jenuh, belum tentu juga teman-teman yang lain yang mungkin sesama bidan ada di titik jenuh juga. Tapi meskipun ada di titik jenuh, ketika kalau aku sendiri, karena aku suka kuliah, suka belajar, tapi ketika aku kembali lagi belajar itu akan hilang kok titik jenuhnya itu. Kayak ya udah, kita mau belajar lagi, mulai fun lagi gitu. Apalagi ketika profesi ini kita akan persiapan untuk UKOM, yang itu adalah soalnya adalah kasus-kasus itu udah buyar lagi. Kita kayak ya udah, kita belajar kasus itu fun banget, seru banget gitu, karena plot-plotnya itu kadang kita nggak kebaca kayak gitu. Oke, jadi itu sharing singkat aku. Untuk next video aku pengen banget bikin tentang tadi yang S2 kebidanan dan juga S2 terapan kebidanan. Doain biar aku semangat untuk bikin video ini, dan juga
biar nanti teman-teman punya gambaran juga. Kita bakal sharing bareng-bareng dan kita bakal bahas bareng-bareng gitu. Untuk teman-teman yang punya opini atau punya pendapat yang di luar seperti pendapat aku, bisa komen di kolom komen biar kita bisa diskusiin bareng. Oke? So, thank you for watching. Bye bye.